Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan mata pelajaran sosiologi. Tentunya masih dalam materi bab 2 yaitu tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan publik. Nah, dalam variabel pola menurut Parson, salah satunya adalah dikotomi. Ya, dikotomi itu adalah dua hal yang bertentangan antara partikularisme dan universalisme. Menurut Parsons, dalam sebuah situasi, seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau universalisme, atau berdasarkan kedekatannya dengan subjek partikularisme. Nah, bagi orang yang melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau universalisme, setiap orang harus diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Adapun bagi orang yang melakukan tindakan berdasarkan partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompok sendiri lebih penting dibanding aturan yang berlaku. Maka dengan kata lain, berdasarkan kriteria partikularisme, kepentingan pribadi atau kelompok dapat lebih penting dibandingkan kepentingan umum atau kepentingan publik. Makna dilema sendiri adalah situasi yang mengharuskan orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan. Nah, ini situasi sulit yang membingungkan. Nah, sedangkan makna publik sendiri adalah orang banyak, umum, atau masyarakat luas. Nah, menurut Surjono Sukanto, publik adalah suatu kelompok yang tidak menjadi satu kesatuan. Nah, sifat publik yang bukan suatu kesatuan menjadikan publik memiliki karakter yang beragam. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, kelompok yang pasif, yaitu kelompok yang memiliki minat terhadap sesuatu tetapi belum menentukan pendiriannya terhadap sesuatu persoalan. Kelompok ini secara kuantitas lebih besar daripada kelompok lain. Kemudian yang kedua ada kelompok vested interest, yaitu kelompok yang terdiri dari kumpulan orang yang telah memiliki kedudukan tertentu dalam masyarakat dan biasanya bersikap mendukung kebijaksanaan penguasa karena untuk mempertahankan statusnya. Kemudian ada kelompok newcomer, yaitu kelompok yang terdiri dari golongan menengah yang rata-rata ingin memperjuangkan kepentingannya dan berusaha merebut kedudukan yang lebih tinggi di masyarakat. Kemudian selanjutnya ini ada subbab baru ya, berbagai jenis permasalahan sosial di ranah publik. Nah, ini pertama ada kemiskinan sebagai masalah sosial. Nah, kemiskinan sebagai masalah sosial, ini ada teori tentang kemiskinan menurut beberapa ahli. Pertama menurut Gilin dan Gilin. Ya. Menurut dia, kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagai mestinya sesuai dengan standar masyarakatnya, baik karena pendapatan yang tidak memadai atau pengeluaran yang tidak bijaksana. Nah, pengertian ini mengandung makna bahwa kemiskinan adalah kondisi standar hidup yang sangat rendah, bahkan kebutuhan dasar pun tidak dapat terpenuhi. Kemudian menurut Kuncoro, kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Kemudian menurut Brandlit, kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Kemudian yang terakhir menurut Levitan, kemiskinan adalah kekurangan barang dan pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak. Kemudian ini ada bentuk-bentuk kemiskinan. Nah, ini menurut Baswir ya. Dan Simodiningrat, secara sosioekonomis ada dua bentuk kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Pertama ada kemiskinan absolut,
Yang kedua ada kemiskinan relatif. Nah, apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolut? Kemiskinan absolut yaitu keadaan orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Nah, menurut Bank Dunia, kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari. Kemudian, kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Nah, selain itu terdapat bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus faktor penyebab kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kemiskinan natural, yaitu keadaan miskin dari awal sudah miskin. Nah, menurut Baswir, kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti cacat, sakit, usia lanjut, atau akibat bencana alam. Kemudian, kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Nah, menurut Baswir, seorang miskin karena faktor budaya seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Kemudian yang terakhir, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian di sini ada faktor-faktor penyebab kemiskinan. Nah, menurut Henry George, penyebab utama kemiskinan adalah kepemilikan pribadi dan monopoli individu atas tanah. Nah, Karl Marx mengatakan bahwa kemiskinan terjadi atas eksploitasi kaum pekerja oleh kaum kapitalis. Nah, sementara itu, Robert Malthus mengatakan bahwa kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan meningkat menurut deret hitung. Nah, kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor pribadi, faktor geografi, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Nah, faktor pribadi, penyebab kemiskinan dari faktor pribadi antara lain sebagai berikut. Ini pertama ada penyakit karena sakit seseorang tidak dapat bekerja dengan baik, kemudian penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemudian kemalasan, pemborosan, demoralisasi moral, contoh minum-minuman, perjudian, dan kejahatan lain. Kemudian faktor geografis. Penyebab kemiskinan dari faktor geografis antara lain sebagai berikut. Iklim dan cuaca yang buruk, yang kurang baik. Kemudian tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Nah, yang ketiga itu ada bencana alam. Ya. Sedangkan faktor ekonomi, penyebab kemiskinan dari faktor ekonomi antara lain sebagai berikut. Pertama, sebab-sebab pertanian, distribusi kekayaan yang tidak merata, depresi ekonomi, pengangguran, penimbunan kekayaan yang tidak produktif seperti pembelian perhiasan. Nah, sebab-sebab pertanian nih seperti pupuk yang tidak cukup, kemudian perbaikan peralatan dan mesin yang tidak mutakhir. Kemudian distribusi kekayaan yang tidak merata. Nah, dalam sistem kapitalis yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemudian depresi ekonomi ya, yang dapat menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan berhenti kerjanya buruh serta pedagang kecil. Nah, pengangguran, kemudian yang terakhir itu tadi ya, penimbunan kekayaan yang tidak produktif seperti pembelian perhiasan. Kemudian ini ada faktor sosial ya yang terakhir, penyebab kemiskinan dari faktor-faktor sosial diantaranya sebagai berikut. Pertama, sistem pendidikan yang kurang memadai menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Yang kedua, rumahan yang tidak cukup. Yang ketiga, salah kelola rumah tangga. Contoh, peribahasa lebih besar pasak daripada tiang. Nah, kemudian ini yang terakhir, kebijakan mengatasi kemiskinan. Nah,
Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kegiatan ini antara lain dilakukan melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Adapun strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan menetapkan perlindungan sosial meliputi antara lain: pertama, program simpanan keluarga sejahtera, program Indonesia Pintar, program Indonesia Sehat. Demikian, terima kasih. Untuk materi pada kesempatan kali ini, bila ada yang bertanya silahkan beri komentar. Selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kriminalitas sebagai permasalahan sosial. Kalau tadi kemiskinan, minggu depan berarti kriminalitas. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.